Presiden Prabowo resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan. Aturan yang diteken pada 21 Mei 2025 ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada jaksa dan keluarganya ketika mereka sedang menjalankan tugas mengusut kasus hukum. Mengawali Prioritas Indonesia, kita akan melihat terlebih dahulu agenda Presiden sore ini. Sudah ada jurnalis Metro TV, Bianca Sumendap, langsung dari Istana Negara, Jakarta. Selamat sore, Bianca. Apa agenda Presiden di sore hari ini? Ya, selamat sore Vera dan pemirsa. Betul sekali bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah memimpin rapat terbatas di mana berdasarkan pantauan kami terlihat sejumlah menteri sudah hadir sejak pukul 14:30 ini, dan dapat kami sampaikan pemirsa, menteri-menteri yang hadir di Istana Merdeka ini diantaranya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan juga CEO dari Danantara Rosan Roslani, Menteri BUMN Erick Thohir, serta CEO Danantara Doni Oskaria dan juga Mentan yang juga terlihat hadir, dan juga Mensesnek serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang hadir begitu dalam rapat terbatas hari ini. Tapi memang Vera dan pemirsa, untuk agendanya sendiri dapat kami sampaikan memang agendanya bersifat internal. Saat ini kami masih tengah mengkonfirmasi terkait dengan apa yang dibahas di dalam rapat terbatas ini. Tetapi kalau kita lihat adanya kehadiran dari Menteri SDM dan juga CEO dari Danantara ataupun Menteri Investasi Rosan Roslani, ini juga membahas seperti itu terkait dengan program-program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berkaitan dengan Danantara. Dan juga Vera dan pemirsa, memang saat ini pihak istana sendiri tengah mempersiapkan diri karena tepatnya dimulai dari tanggal 24 Mei seperti itu Presiden Prabowo Subianto akan menerima kehadiran dari Perdana Menteri Cina, seperti itu yang dijadwalkan dari tanggal 24 hingga tanggal 26 Mei akan hadir di Indonesia. Selain itu juga agenda dari Presiden Prabowo Subianto bahwa Presiden juga dijadwalkan seperti itu akan menghadiri konferensi tingkat tinggi yang akan berlangsung di Malaysia, dan Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan seperti itu akan hadir. Hal ini juga sudah disampaikan oleh pihak dari Kementerian Luar Negeri, di mana memang kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto ini memperlihatkan seperti itu bahwa menegaskan komitmen Indonesia untuk aktif dalam kerjasama kawasan di Asia Tenggara. Vera. Ya, Bianca, kemudian mengenai Perpres Perlindungan Jaksa, apa poin penting yang termaktub dalam Perpres tersebut? Ya Vera, memang untuk terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan terhadap jaksa, ini sudah disampaikan seperti itu bahwa diteken tepatnya pada tanggal 21 Mei 2025, dan hal ini juga disampaikan oleh Kepala PCO Hasan Nasbi seperti itu bahwa Peraturan Presiden ini menegaskan seperti itu bahwa perlindungan terhadap para jaksa dalam melaksanakan tugasnya seperti itu untuk mengusut kasus-kasus hukum di Indonesia. Dan kalau kita lihat Vera dan pemirsa, memang ada beberapa poin penting yang disampaikan, diantaranya bahwa hak jaksa dalam perlindungan negara ini, di mana setiap jaksa ini berhak seperti itu mendapatkan perlindungan diri dari negara terhadap ancaman yang membahayakan diri, jiwa, serta harta benda yang dalam melaksanakan setiap tugasnya. Selain itu juga Vera, kalau kita lihat dalam poin-poin lainnya, ini di mana perlindungan ini diberikan seperti itu dari pihak TNI dan Polri seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi, memang perlindungan ini disampaikan bahwa pihak dari TNI ini memberikan perlindungan terhadap institusi kejaksaan dan juga dukungan untuk personil dalam pengawalan jaksa. Selanjutnya juga ini merupakan bentuk perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan strategis dalam menjalankan tugasnya. Dan kalau kita lihat dari dukungan yang diberikan oleh Polri sendiri, ini memberikan perlindungan terhadap keluarga atau anggota-anggota keluarga yang memiliki hubungan darah seperti itu dengan jaksa ini. Dan pemirsa, kita akan lihat bersama, ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Mensesnek. Berikut pernyataannya. Sesuatu yang normal saja, karena itu bagian dari kerjasama institusi. Ada juga undang-undang kejaksaan yang mengatur kerjasama teman-teman kejaksaan dengan teman-teman kepolisian. Kemudian juga ada MOU antara teman-teman kejaksaan dengan teman-teman TNI maupun Polri.
Jadi sebenarnya itu sesuatu yang lumrah dan perlu saudara-saudara semua ketahui bahwa kita memang sedang bekerja keras untuk satu, melawan apa yang Bapak Presiden selalu tekankan, melawan korupsi. Kedua, kita juga sedang bekerja keras ya, tindak-tindak pidana ya, selain korupsi ya, ini juga sedang kita tertibkan dalam hal ini yang berkenaan dengan masalah penguasaan terhadap sumber daya alam kita gitu. Yang tugas ini sedang dikerjakan oleh teman-teman di kejaksaan gitu. Jadi kalau kemudian teman-teman di kejaksaan saling berkoordinasi, lintas instansi kita saling memperkuat ya, karena kita memang memaknai ini sebagai sebuah tim, kita bekerja bersama-sama. Karena di lapangan pun bekerja bersama-sama, kejaksaan, kemudian kepolisian, teman-teman TNI dalam rangka menegakkan yang tadi saya sampaikan, penertiban terhadap penguasaan sumber daya alam kita. Jadi nggak perlu didekatinya dengan wah ada kekhawatiran, ini ada apa nih kan? Ya ini bagian dari kerja bersama dan bagian dari tentunya dalam rangka penegakan pasti akan ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman. Dan itu dia pemirsa, pernyataan yang disampaikan oleh Mensesnek tentu diperlukan keimplementasi dan keberhasilan dari Perpres ini. Ini diperlukan dari segala pihak seperti itu, baik dari TNI serta Polri dan Kejaksaan untuk begitu membuat keberhasilan dalam implementasi ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Bianca Sumendep melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.